Tapi dengar-dengar sih akhir-akhir ini ada yang bilang sebenarnya PMS-nya cewek itu tidak ngaruh sih sama moodnya, hanya ceweknya aja yang suka bertingkah. Dengar-dengar sih. Mas, Kira-kira bagaimana? mungkin Oh, berarti begitu. sebelumnya pernah putus. Hmm, Iya sudah. Tapi dari itu pihak berapa? Itu waktu hubungan berapa lama? Waktu putus pertama? mau menjelang 1,5 tahun. Oh, lama kan? Iya, Terus lanjut. iya Oh, lanjutkan berarti kan putusnya berapa kali? Berapa kali putus? baru 1 kali itu Satu kali ya. Yang putus, yang kasih putus siapa? kita. Cewek kan. Biasanya kan cewek kan suka mempertahankan. Iya, kalau 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 saya kalau tidak cocok, tidak ada mending tak usah. Oh, bisa begitu kan? Bisa. Biasanya kan cewek itu maksudnya lebih 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 apa ya? Lebih suka mempertahankan, meyakinkan yang laki-laki. Maksudnya bisa berpikir, oh kayaknya ini harus end. Mungkin tidak cocok. Maksudnya tidak takut mungkin di luar sana tidak akan dapat yang bisa bertahan selama itu. Bukan berpikir ke situnya yang tidak bakal bertahan selama itu. Anu saja kayak misalkan ini tuh sudah mi kayak diperjuangkan tuh istilahnya lah. Saya sudah bicarakan baik-baik, tapi Ah. tapi kayak tidak ada perubahan, kan harus juga melihat masa depan, Kak. apalagi apalagi cowok ini cowok kan, jadi Ah. gitu. Kalau Ah. hubungannya ya wallahu alam. Ah. Oh, jadi sebenarnya yang cowok ini dia masih mau lanjut, tapi fatalnya dia tidak mau apa ya, merubah sikap. Iya masih begitu, kayak kayak bisa dibilang egonya tuh lebih tinggi. Oh, iya iya. Padahal kan hubungan itu kan eh, apa ya? Maksudnya harus ada saling keterbukaan, saling menerima lah. Karena hubungan itu kan bukan hanya satu orang. Iya itu mi, kita pertama dekat juga kayak bilang sudah mi, kayak bilang kayak tidak ada yang mendukung. Oh, maksudnya nanti jadi toxic sih, toxic relationship. Begitu sekali gitu. Tapi waktu setelah putus itu perasaan bagaimana? Lega atau Iya, maksudnya masih ada berat atau bagaimana? tidak ada. Lega. Oh, lega. Tidak Baru ada kali ini apa-apa. sih. Maksudnya baru kali ini kan cewek itu kan biasanya kalau putus kan galau 1 tahun 2 tahun Iya, susah move on. iya. Kita Allah heran, mungkin karena terbiasa soal. Terbiasa. Mm-mm. Terus maksudnya ada selang berapa lama baru bisa ketemu sama yang sekarang yang fotografer? Fotografer. Tidak tahu, cuman itu juga tidak sengaja sih ketemu, kan kayak Atau jangan sudah dekat sama yang fotografer ini sebelum putus dengan yang sebelumnya. Astagfirullah, kita tidak kenal Dan dia. pertanyaan. Ya, kita tidak kenal dan itu fotografer, cuman tahu kan kalau kayak di event-event begitu tuh, ada event begitu pasti kayak pergi foto studio tuh sama teman-teman yang Oh, terus cewek. ketemu. Iya, tapi kita tidak begitu DP nama saja, kita tidak tahu, cuman DP orang saja tahu. Nah, oh iya, ini orang. Terus beberapa kali juga ketemu di mana lagi? Kayak di tempat kuliner begitu. Kuliner begitu kan, kayak festival kuliner begitu. Terus itu hari kita tes puput toh pergi lagi, duduk cuma berdua cewek. Terus ada juga toh ternyata itu sepupuku, teman dekat sama itu fotografer. Terus kenalan.
Tidak, baru dia kayak datang begitu kan, sama dia juga 2 orang sama videografernya 1. Terus duduknya 4 orang di situ, baru begitu. Cuman bercanda-bercanda begitu, baru buku bikin story, terus saling tag nama, terus dia post. Asik. PDKT kan? Hah? PDKT. Iya, PDKT. Tapi kita cuek Tapi begitu ini karena sudah putus. Ceritanya sudah putus atau belum? so putus lama. Oh. Itu berapa lama setelah putus? Berapa lama, Di? Mungkin sekitar 6 bulan, 5 bulanan. Oh, berarti move on tidak lama-lama kan? Iya, gitu. Atau sebenarnya belum move on? Jangan sampai Sudah. jangan sampai Astagfirullah. dia. Astagfirullah, sudah move on kita. 2 tahun hubungan yang 2 tahun move on bisa sampai tidak 6 bulan. Seorang cewek move on tidak 6 bulan. Kebanyakan cewek kan biasanya masih bergalau ria kan. Kalau apa dia mungkin beda prinsip mungkin. Prinsipnya bagaimana? Kalau sudah tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada komunikasi apapun itu. Walaupun kayak ada chatnya tuh kayak begitu, jangan, kalau bisa blokir dari WhatsApp. Seolah-olah kayak jadi stranger. Nanti kalau ketemu kembali baru di situ biasa aja. Tapi pernah ketemu lagi? Tidak pernah. Terakhir dia ke rumah, tapi kita tidak ketemu, cuman kita Mamso yang ketemu, kalau bukan kita adik. Terus sekarang sudah berapa bulan sama yang baru? 5 bulan. Oh, lumayan lama. Cuman begitu, kalau yang dulu kan kayak jarang diekspos, terus tiba-tiba langsung kayak sama yang ini yang fotografer, jadi kayak pihak dari temannya itu yang lalu itu kayak begitu, kayak pandangan negatifnya ke saya. Mungkin pandangan yang teman-temannya yang lama ini kan dia berpikir bisa secepat itu kan. Iya. Baru kemarin putus, tiba-tiba bisa sama yang baru. Sebenarnya masa bodoh sih. Iya, itulah. Karena orang kan punya cerita masing-masing kan, dan yang tahu itu kan hanya pribadi itu masing-masing. Orang lain kan hanya sebagai penonton, kalau bukan hanya sebagai pendengar. Iya. Terus untuk yang sekarang, kalau cowok yang sekarang itu, maksudnya kenal sudah sampai bagaimana? Kenal sudah sampai lingkungannya. Iya, keluarga iya. Lingkungannya, teman-temanku juga dia kenal, keluargaku juga. Itu. Tapi kalau misalnya merit nanti, misalnya. Iya. Itu di mana? Di Makassar atau di mana? Atau mungkin di Gorontalo? Iya, itu juga Gorontalo. Bisa di Gorontalo sih. Kalau di Gorontalo kan Gorontalo kedua. Oh gitu. Iya kan? Kan di sini juga ada keluarga. Iya, ada keluarga. Paling pihak yang laki-laki bikinnya di Makassar. Yang pihak perempuan di Gorontalo. Iya. Jadi pas merit itu dia yang jadi mempelai pria, dia yang jadi fotografer. Oh iya, cocok. Iya kan, daripada sewa-sewa lagi. Iya. Kalau untuk yang yang kemarin, yang sebelum yang sekarang ini, dia maksudnya bagusnya itu apa? Kan orang itu kan pasti punya sisi positif sama sisi negatif. Kalau sisi positifnya apa? Kalau dia sisi positifnya, kalau kita pas lagi kayak butuh bantuan sekali tuh, kalau kayak mau pergi mengajar lah atau pulang mengajar, tidak ada yang bisa bantu begitu, dia bisa. Oh, dia ready. Jam berapapun itu. Tapi begitu kadang
kadang apa sih, kadang dia lambat, terus kayak Oh, kayak sifat kayak melindungi begitu dia bisa. tapi kenapa bisa jadi tidak cocok? Padahal kan kekurangannya kan cuma itu, dia mungkin over terus sama introvert dengan lingkungan yang bukan lingkungannya dia. Tidak cocok. Apa Aha. perasaan dia begitu, kayak kita tidak bisa lama-lama dengan orang yang tidak permisi begitu, karena Oh, pasti kalau berarti kayak tidak terima apa adanya. bukan tidak terima apa adanya, cuman kan ini sudah masa mau seperti itu kok terus-terusan kan tidak mungkin. Kalau bukan masa harus Tapi bagaimana kalau misalnya itu kekurangan dari dia, harusnya kan sebagai pasangan kan kita bisa terima. Iya kan? kekurangan kan bisa, iya sebenarnya bisa, tapi ada kayak dibilang sabarnya kita kan sampai di mana, tidak bisa juga terus-terusan seperti itu kan. Oh, mungkin kekurangannya tidak cocok sama kesabaran kita kan. Iya, bisa jadi. Pasti Nah, kalau berpikir, sekarang, mau sampai kapan begini. nah, terus kalau sama yang sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Kalau yang sekarang bisa kasih tahu dong kelebihan sama kekurangannya, maksudnya dibanding dengan yang sebelumnya. Apa? Perbandingan lah sama yang sebelumnya. Kalau Bisa jadi yang cermin kan untuk berkaca kan, maksudnya kan untuk ke depannya. Mungkin bisa dibandingkan. Kalau yang ini tuh dia apa, mungkin karena sikapnya memang pribadinya yang humoris, yang terus yang humble sama semua orang, mungkin karena bawaan profesinya juga sebagai fotografer. Oke. Lebih sibuk sih, lebih sibuk, tapi begitu, misalnya pintar atur waktu, sesibuk apapun tapi kan itu sibuk yang berbobot. Iya, sesibuk apapun itu tidak pernah absen untuk jemput dari pulang mengajar. Asik. Berarti jemput yang utama. Berarti ini mengutamakan, ini salah satu cewek yang selalu ada kok. Selalu ada saat dibutuhkan. Iya. Terus dia mengerti kita punya mood begitu. Oh, pengertian lah. Iya, kalau misalkan kayak kita marah tuh, kalau kita marah dia tidak balik marah, kayak gitu. Oh, berarti beda sama yang sebelumnya. Iya, kalau misalkan kayak kita marah tuh, yang sebelumnya itu pasti dia juga kayak ikut marah, ikut bad mood juga. Jadi kalau dia marah juga kita ikut bad mood juga. Jadi kayak timbal balik begitu. Berarti yang sekarang ini salah satu kriteria atau? Iya, bisa dibilang seperti itu. Asik. Oke lah, sekarang mau minta tips. Kira-kira kalau untuk ini kan maksudnya kan sebagai cewek. Iya, pandangannya sebagai seorang cewek. Nah, sebagai seorang cewek, kira-kira cowok itu harus bagaimana? Kalau misalnya kan ketemunya kan sama cewek yang kayak Husna, maksudnya butuh pengertian juga lah. Kira-kira pesannya harus bagaimana? Kalau untuk cowok tuh yang kayak menghadapi cewek yang biasa berubah moodnya, intinya tuh jangan diami. Jangan diami cewek yang seperti itu, karena kalau semakin didiami tuh pasti kayak semakin banyak masalah. Bujuk-bujuk nih, walaupun kayak memang agak susah sih, memang agak susah ubah moodnya cewek yang bad mood jadi bagus, itu agak susah, apalagi kalau ya PMS begitu. Itu sih khususnya yang garis besarnya. Terus kalau misalkan kayak ada wait. Tapi dengar sih akhir-akhir ini ada yang bilang sebenarnya PMS-nya cewek itu tidak ngaruh sih sama moodnya, hanya ceweknya aja yang suka bertingkah.
dengar sih. Kira-kira Masa? bagaimana? Iya, berpengaruh serius. Kalau misalkan kayak mungkin berpengaruhnya karena mungkin kayak lagi apa di kan awal-awal PMS begitu kan kayak lagi sakit begitu kan sakit Hmm. perut begitu. Terus Hmm. kalau misalkan Oh, kayak mood, udah mood. iya moodnya kan turun memang nih. Terus walaupun walaupun itu bukan cowok nah Oh, berarti semua orang bisa kena. iya semua mau bisa kena saat PMS itu susah. Oke, terus apa lagi? Pesan-pesan. Terus kalau misalkan kayak ada masalah begitu jangan dipendam, harus saling terbuka. Itu egonya juga sih. Intinya pintar lihat situasi saja. Oke. Gitu sih Tapi kalau saya. pertanyaan sih ini, kalau Husna sama yang si fotografer ini lebih dominan mana? Kan biasanya kan ada yang steer kan, ada yang sebagai istilahnya kalau di mobil itu kan pasti ada yang supir. Nah, yang pegang setir kendali lebih banyak itu siapa? Seimbang. Kalau yang kurasa seimbang. Tapi bagaimana kalau misalnya yang yang pegang kendali itu lebih ke cowok? Kalau lebih ke cowok yang pegang kendali, nah, bagaimana? Nggak bisa. Harus seimbang. Kalau saya menurutku, nggak bisa juga yang cewek yang harus pegang kendali. Oh begitu kan? Nah, kalau misalkan kayak mulai media banyak yang mulai mengatur begini begitu tuh, nggak bisa kak saya. Pasti ku bilang gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ketemu cowok, iya, tapi dia ini misalnya hobi hangout misalnya sama teman-teman, terus iya. Dia tidak, istilahnya dia lebih prioritaskan teman daripada pacar. Kira-kira bagaimana? Salah. Bisa terima atau tidak? Tidak bisa sih, tidak bisa. Karena? Tidak bisa. Kecuali begini, kecuali bisa terima, kecuali yang cewek juga seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu tuh mungkin tidak bakal bertahan lama. Kalau ini cewek juga begitu, maksudnya lebih memprioritaskan temannya daripada pasangan. Tapi kurang tidak akan bertahan lama kalau misalkan kayak sama-sama seperti itu. Pasti ada satu yang pro. Tunggu dulu. Ini kan bisa, ini maksudnya percakapan ini bisa di-share kan? Boleh. Oke. Besok bisa kan sharing lagi lah, mungkin hal-hal yang lain seputaran kuliah. Sekitaran jam berapa sih bisa? Jam 11, 12? Ya, jam-jam segini. Jam segini lah, jam 12. Oke, nanti besok tanya jawab lagi bisa kan? Iya. Oke, bisa. Jadi ready lah pertanyaan. Mungkin kalau dari sekarang ready. Tinggal yang narasumber sih. Oke. Jadi untuk hari ini bolehlah. Nanti next besok insya Allah. Siap. Thank you Husna. Thank you.